Assalamualaikum Ibu Elis. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Hilda, saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Betul, hari ini, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Iya, Bu. Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal ya, Bu ya, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh ya, Bu ya? Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Tentu saja, Bu, boleh banget. Ya, Bu. Jadi nanti pada saat coaching itu saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Di mana rubrik penilaian itu terdiri dari apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, terus apakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee dan mendengarkan jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan gitu ya. Terus satu lagi ya Bu ya, jangan sampai terlupakan nih yang itu apa Bu, prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimal potensi. Yang tiga hal itu harus ada dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Gimana Bu? Siap? Siap, Bu. Iya, Ya, oke, oke, oke. Terus ada lagi ya Bu pertanyaannya nih. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu ingin kembangkan pada coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? pokoknya Kompetensinya Bu. ya ketiga kompetensi saya ingin kembangkan, Bu Hilda. Mulai dari kehadiran penuh, Betul. mendengarkan aktif, dan mengajukan Iya, pertanyaan berbobot. iya, 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 betul. Terus kalau Ibu memilih gitu ya, dari ketiganya itu kira-kira bagian mana nih Bu yang secara spesifik gitu ingin Ibu kembangkan dari ketiganya Ibu pilih Tentu yang Ibu saja pilih dari yang yang ketiga spesifik. itu, ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif ini, saya bisa melakukan kehadiran penuh dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Hmm, jadi Ibu yang ingin Ibu dikembangkan secara spesifik itu mendengarkan penuh ya. Terus indikator tercapaiannya itu kira-kira apa saja? Saya menginginkan coach tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimilikinya, serta memiliki rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Iya, 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 Bu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah selesai Ibu melakukan kegiatan coachingnya, saya mau minta waktunya lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Bisa ya Bu ya menyempatkan waktunya? Siap, Bu Ya, Hilda. Ya, ya, Ibu terima kasih. Silakan melakukan kegiatan coachingnya ya, mudah-mudahan lancar. ya, amin. Ya Allah, ya Rabbal Ya, Alamin. Baik, Bu Hilda, ya, terima kasih. ya. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipit. Iya, Ibu, mana kabarnya hari ini? Suami dan anak-anak bagaimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat, keluarga saya juga semuanya dalam keadaan sehat, Bu Pipit. Bagaimana dengan Bu Pipit? Alhamdulillah juga baik, Bu. Oh iya, Bu, maaf ya, saya mengganggu lagi sibuk tidak? Tidak, Bu, saya lagi santai di rumah, lagi nonton TV. Emang kenapa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Nah, begini ya, Bu ya. Sebenarnya sih saya punya sedikit masalah nih, Bu, di sekolah. Kalau Ibu berkenan sih, saya mau bercerita tentang masalah saya itu. Boleh sekali, Bu, dengan senang hati.
Silahkan Ibu ceritakan apa yang menjadi masalah Ibu saat ini. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Wah, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Jadi begini ya Bu ya. Saya tuh merasa kurang nyaman karena ada siswi memiliki sikap kurang baik Bu di kelas ketika saya mengajar. Siswi tersebut Bu sering datang terlambat, bahkan tidak suka mengerjakan tugas dari saya Bu. Dan seringnya sih menyepelekan pelajaran saya. Terus pernah pula Bu bolos dan malah berdiam diri di kantin sekolah Bu. Oh, gitu ya Bu Pipit. Jadi siswa tersebut sering kesiangan, tidak mengerjakan tugas, dan menyepelekan pelajaran Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hmm, saya berharap ini ya Bu ya, saya itu bisa mendapatkan ini Bu, solusi sih Bu dari permasalahan siswi tersebut Bu. Jadi ingin ada solusi ya Bu. Menurut Ibu, ukuran baik seorang siswa itu kira-kira seperti apa kriterianya? Siswa yang baik itu menurut saya, sebentar Bu, siswa yang baik itu menurut saya itu yang selalu datang tepat waktu, contohnya ya Bu ya. Terus kan Bu ya, berlaku sopan dan santun, itu kan pasti Bu harus. Selanjutnya mungkin perhatikan pelajaran, artinya kan mau mengerjakan semua tes yang baik. Pembelajaran lah Bu, istilah mengikut peran aktif gitu Bu. Terus lah Bu diri di kantin pada saat jam pembelajaran kan itu bikin gak enak juga sih Bu ke hatinya, bikin gimana. Ya, betul juga ya. Menurut Ibu, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira siswi yang berperilaku kurang baik itu berada di level berapa? Kalau dari angka 1 sampai 10. Dari angka 1 sampai 10 Bu ya, sepertinya berada di angka 5 lah Bu. Saya ya Bu ya, dengan alasan selambat siswi mengajak teman-temannya bolos Bu. Jadi bukan hanya dirinya sendiri tapi mengajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk ikut lah Bu, ikut kegiatan yang dia lakukan lah sedikitnya yang bolos itu tadi. Terus juga sering tidak mengerjakan tugas, pastinya seperti itu Bu. Bicaranya juga itu tuh Bu seenaknya. Jadi gimana ya Bu? Cotak celutuk seenaknya aja gitu Bu. Tidak penting lah Bu. Apa ya obrolnya ngeleh aja, dan dia itu selalu merasa bangga Bu kalau celotehannya itu ditertawakan oleh teman. Gimana ya? Jadi seolah-olah membanggakan sesuatu hal yang sebenarnya itu buruk Bu. Aduh, nggak enak banget sih Bu. Astagfirullah, separah itu ya Bu Pipit. Sikapnya kira-kira Hmm. menurut Ibu apa yang menyebabkan siswi ini berperilaku seperti itu? Kalau menurut saya sih Bu ya, menurut kacamata saya pribadi, perilaku seperti itu tuh karena dia itu tidak suka Bu dengan pelajaran eksak sih Bu, yang mungkin dianggapnya menjenuhkan gitu Bu. Atau mungkin karena kebetulan semester ini Bu, banyak materi fisikanya Bu dan hitungan. Jadi dia juga merasa sebagai anak guru ya Bu. Gimana ya Bu? Jadi guru yang lain juga tidak akan menghukumnya atau menyalahkannya. Salah begitu loh Bu. Jadi anak itu anak guru juga ya Bu ya? Pantesan dia merasa memiliki backing. Iya Bu, betul Bu. Jadi gimana ya? Ya gitulah Bu, betul banget lah apa yang Ibu sampaikan. Sehingga saya pun Bu dalam
Nah, serba salah. Sekarang, kira-kira upaya yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku tidak baik yang dilakukan siswi tersebut apa, Bu? Sejauh ini sih ya Bu ya, saya Bu, ini nih di antara satu ke wali kelasnya Bu, dan yang kedua Bu, apa ya, Bu, yang ada di sekolah obrolin yang bisa mungkin bisa membantu saya sedikit-sedikit lah Bu. Dan Bu, sampai ini setelah upaya siswa tersebut tidak berubah busnya. Kalau selama ini apa yang dilakukan oleh wali kelas dan BP tersebut? Kira-kira sudah ada tindakan atau belum? Sudah sih Bu, sepertinya kalau sudah ya Bu sudah. Bahkan siswi tersebut sudah dipanggil kata sama wali kelas dan BP. Diberikan peringatan Bu. Peringatan Bu seperti arahan sama beliau. Bahkan siswi tersebut ya Bu juga berjanji untuk tidak. Tetapi nih Bu ya, sampai saat ini dia belum juga menunjukkan perubahan. Berubah lebih baik, berubah sedikit aja mas. Belum ada Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Apakah Ibu sudah memanggilnya? Gitulah Bu. Takut tambah masalah. Loh, kenapa takut jadi nambah masalah, Bu? Takut lah Bu, saya takut salah Bu, salah langkah. Khawatir ibunya siswi ini kan responnya kurang baik, pokoknya. Karena kan ya senior lah Bu, Ibu. Jadi ya takut. Hmm. Terus, Ibu akan membiarkan siswi tersebut berperilaku seperti itu? Ya kalau Bu, saya harus bisa menjalan keluar Bu dari ketidaknyamanan yang saya alami ini sih Bu. Terus, langkah apa yang Ibu akan ambil? Saya, saya akan mencoba Bu bantuan wakil kepala sekolah contohnya ya Bu ya, karena kan kebetulan Bu beliau sekali dengan guru tersebut nggak canggung gitu Bu. Terus mungkin kalau wakil beliau akan memberikan respon yang lebih positif sih Bu, itu Ide nomor satu. bagus tuh, Bu Pipit. Saya setuju sekali dengan langkah yang Ibu ambil dengan mencari orang ketiga yang menjadi penghubung Ibu dengan guru tersebut. Terus langkah selanjutnya apa, Bu? Langkah selanjutnya sih Bu ya, seandainya nih Bu ya, seandainya nih kita berandai respon guru tersebut baik Bu, maka saya ngobrol dengan guru tersebut kan situasi kondusif mulai enak gitu dan jadi saya bisa tentang perlakuan Bu, jadi kan ada chemistry gitu Bu setidaknya. Kalau misalkan respon guru tersebut kurang baik, apa yang akan Ibu Pipit lakukan? Nah itu Bu, kalau nih respon apapun yang disebut gimana lagi Bu, karena jujur aku ya sudah saya juga mau nggak mau akan Bu aku anaknya ya kalau membenci saya ya mungkin itu resiko saya sih Bu. Ada lagi nggak, Bu, langkah lain yang akan Ibu Pipit lakukan? eh Ntar Bu mikir dulu. Oh ya Bu, mungkin nih ya untuk lebih memperkuat
Bu. Kan kepada guru tersebut, saya akan coba nih Bu untuk mengumpulkan lainnya sepenanggungan ya Bu, yang merasa tidak juga dengan perilaku anaknya itu tadi Bu. Ya, terutama guru yang mengampu mata pelajaran eksak Bu. Ika Bu. Ide bagus, Ibu. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang Ibu lakukan bisa merubah perilaku dari siswa tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin Bu. Mudah-mudahan. Tentu, Bu. Saya akan doakan Ibu. Semangat ya, Bu. Siap Bu, siap lah. Pokoknya sekarang nih Bu ya, saya sudah mantap lah Bu. Semangat Bu untuk membicarakan hal ini dengan kepala sekolah. Ya, sebagai penghubung lidah saya Bu. Seterusnya saya juga akan meminta bantuan Bu kepada guru mata pelajaran matematika. Ya, untuk memperkuat pernyataan saya tadi Bu. Resiko apapun, pokoknya akan saya hadapi lah Bu. Begitu dong, Bu Pipit. Saya sangat setuju sekali. Oh ya, ukuran keberhasilan dari upaya tersebut kira-kira seperti apa, Bu Pipit? Tentu saja Bu, saya mengharapkan Ibu ya, perilakunya menjadi lebih baik itu Bu. Selain daripada itu Bu ya, selain perilakunya, saya juga berharap prestasi belajarnya pun menjadi meningkat Bu. Serta dia juga sih bisa menjadi teladan Bu bagi siswi dan siswa lainnya sih Bu. Apalagi kan guru Bu di sekolah ini. Ya jadikah sudah sama Bu, dia itu menjadi contoh lah buat teman-temannya. Kira-kira langkah-langkah tersebut kapan bisa Ibu laksanakan? Jelasnya sih Bu sesegera mungkin ya Bu ya. Insya Allah lah Bu minggu sekarang. Saya akan ngobrol Bu dengan wali kelas, dengan wakil kepala sekolah juga. Dan saya akan menunggu informasi dari beliau Bu, bagaimana responnya gitu Bu. Betul sekali, Bu Pipit. Tidak boleh ditunda terlalu lama. Ibu harus segera menyelesaikan masalah ini. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, Alhamdulillah ya. Nah, Bu, lega sekali. Kenapa ya kemarin saya tidak bisa mencari solusinya, Bu. Tetapi nih, Bu, ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan Ibu, Alhamdulillah, Bu, saya mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Sama-sama, Bu Pipit. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, amin sekali, Bu. Ada yang bisa dibantu lagi, Bu Pipit? Sepertinya, wah, sudah lebih dari cukup loh, Bu, dari tadi. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mohon maaf, Bu, karena telah mengganggu waktunya. Pokoknya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama-sama, Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Ibu ya sudah selesai kegiatan coachingnya. Bagaimana Bu perasaannya setelah Ibu melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah, Bu, saya sangat senang sekali. Apalagi proses coachingnya juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan saya. Baik Bu. Eh, apa saja Bu kegiatan yang sudah dilakukan Ibu pada saat kegiatan coaching tadi Bu? Saya sudah menyelesaikan proses coaching sesuai dengan alur titah. Saya menanyakan tujuan terlebih dahulu kepada coach. Dilanjutkan dengan melakukan identifikasi dari masalah yang dihadapi. Saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Iya, iya, betul sekali ya, Ibu. Menurut pengamatan saya juga tadi ya sebagai observer, tadi Ibu sudah bagus sekali ya. Ibu itu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu, tadi setelah saya amati, Ibu sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tita ya.
Ibu sudah menanyakan tujuan terlebih dahulu. Dilanjutkan, Ibu juga sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada gitu ya pada koci. Setelah itu, Ibu menanyakan rencana aksi yang akan dijalankan oleh koci. Dan terakhir, Ibu juga menanyakan tanggung jawab dari tindakan yang akan koci lakukan. Nah, Alhamdulillah ya Bu ya, tahapan Tirta sudah Ibu lalui ya. Terus Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan gitu ya dari kegiatan koci tadi gitu Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan koci, sehingga saya bisa menggali informasi lebih mendalam dan dapat mendengarkan koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Masya Allah, Ibu luar biasa sekali. Padahal tadi Ibu sudah terlihat sekali ya kalau Ibu itu sudah sangat mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya. Tetapi Ibu ada keinginan lagi gitu ya, keinginan untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya mudah-mudahan kompetensi yang Ibu inginkan itu bisa tercapai secepatnya ya Bu ya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sehat terus Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Hilda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan ya Bu Hilda. Amin, amin, Ibu, amin.